Ya, ayo adik-adik kita baca Mazmur 91 ya. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi ia tidak akan menimpamu, engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri, dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu yang maha tinggi, telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tula tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menantang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Oke, terima kasih. Dan kita mau lanjut. Adik-adik, kita mau sembah Tuhan sama-sama ya. Oke, kita mau sama-sama nyanyikan lagu Bapa ku datang padamu.
pagi hari, siang hari, sore dan malam hari. Terima kasih Tuhan, Engkau menjaga kami, Engkau menyertai kami. Terima kasih. Oh ya Allah, terima kasih ya Tuhan. Engkau baik, sungguh baik. Terima kasih Tuhan, jaga kami. Terima kasih Roh Kudus, Engkau baik. Kami naikkan syukur kami. Kami katakan terima kasih ya Tuhan. Kami katakan Engkau baik ya Tuhan. Terima kasih. Kasih-Mu tidak berkesudahan dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Roh Kudus. Terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan, terima kasih untuk papa mama. Terima kasih untuk kakak adik. Terima kasih Tuhan Yesus buat semuanya, buat keluarga kami ya Tuhan. Tuhan beri kesehatan, Tuhan beri perlindungan selama masa pandemi ini. Tuhan, Engkau senantiasa menyertai kami, Engkau senantiasa pelihara kami. Kami berdoa Tuhan, kalau ada di antara keluarga kami yang saat ini sedang mengalami sakit, Tuhan Yesus, Engkau sembuhkan mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau jamah mereka ya Tuhan, Engkau kuatkan yang lemah. Terima kasih Roh Kudus, Engkau baik ya Tuhan. Lanjutkan acara buat setiap kami pada pagi hari ini Tuhan. Kami mau bersuka cita, kami mau melompat-lompat, kami mau bersukaria di dalam Tuhan sepanjang hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau baik dan sungguh sangat baik buat kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terpujilah Engkau selama-lamanya ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, haleluya. Sama-sama katakan amin. Amin. Yes. Salam adik-adik. Salam. 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 Salam papi. Sekarang ini aja kita semua berdiri yuk. Ya, yang bisa Ayo berdiri. Ayo, udah berdiri semua? Iya, bagus. Angkat jempolnya semuanya. Angkat jempolnya. Iya. Kita sama-sama berdiri, ajak adik. Oh, ada suaranya. Sabar ya, sabar. Kita bilang kasih Yesus indah oh indah. Semuanya bilang kasih Yesus indah oh indah. Kasih Yesus indah 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 indah oh indah. Lebih indah dari bulan, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesus.
Dekna kita adalah restorasi pondok laut. siapa kita? Prajurit Tuhan yang gagah perkasa, yang mempunyai gaya hidup, doa, pujian, penyembahan bersama-sama dalam unity siang dan malam yang melakukan kehendak Bapa pada zaman ini. Haleluya. Katakan haleluya. Lalu kita perkatakan arti Pentakosta ketiga yang akan dipimpin oleh Kak Igin. Silakan Kak Igin. Ayo adik-adik, kita perkatakan Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga artinya 1. Pencurahan Roh Kudus terdahsyat di zaman now. 2. Penuaian terbesar dan terakhir. 3. Bangkitnya generasi Yeremia. Penuh Roh Kudus, cinta Tuhan, tidak kompromi dengan dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan banyak jiwa. 4. Dari Indonesia ke bangsa-bangsa, dari timur ke barat, kembali ke Yerusalem. Kuasa untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Haleluya. Ya, adik-adik kita percaya bahwa Allah kita dahsyat. Amin adik-adik. Ya, Allah kita penuh dengan kuasa. Amin. Allah kita dahsyat. Kita nyanyikan Allah kita dahsyat. Dari utara ke selatan, terdengar pujian bagi Allah. Dari timur sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus. Nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Tinggi, tinggi. Hey! Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu. Dari awal ya adik-adik. Dari utara ke selatan, terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus. Nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Tinggi, tinggi. Yeay! Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah.
Kita adalah. Salah Kak. Tepuk Yesus maksudnya. Ayo 1, 2, 3. Tepuk Yesus. Oh yes. Oh Yesus. Oh Yesus. Yes, yes, yes. Dahsyat. 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 Haleluya, amin. Nyanyi lagi yuk. Yes. Pujian ya. Doa pujian. Ya. Amin. Terang roh ada di tanganku. Untuk melakukan pembalasan atas musuh dan kemenangan milik kita. Doa pujian penyembahan bagi Yesus. Pedang roh ada di tanganku. Untuk melakukan pembalasan atas musuh dan kemenangan milik kita. Bersoraklah, hei, bagi Yesus. Jangan dengan kemenangannya. Bersoraklah, hei, bagi Allah. Dia yang layak disembah. Lagi ya. Doa pujian. Doa pujian penyembahan bagi Yesus. Engkau layak. Ada di tanganku. Untuk melakukan pembalasan atas musuh dan kemenangan milik kita. Bersoraklah, hei, bagi Allah yang memberikan kemenangannya. Bersoraklah, hei, bagi Yesus. Dia yang layak disembah. Dia yang layak disembah. Dia yang layak disembah. Tepuk tangan yang Tuhan Yesus yang terbaik. Haleluya. Tangannya begini. Haleluya. Oke, ya, yang berdiri silakan duduk. Sebentar lagi kita akan, wow, luar biasa adik-adik kita ya. Semangat. Ya, sebentar lagi kita akan sama-sama dengarkan firman Tuhan ya adik-adik. Dan kita akan bagi kelas ya. Kak Kathleen akan oh ya oke. Nanti kita bagi kelas, bagi 2 kelas. Kak Kathleen silakan. Tapi kita doa dulu ya Kak. Kita doa buat firman dulu ya. Adik-adik. Kak Yohanes ajak adik-adik semua, kita semua lipat tangan, tutup matanya, kita mau sama-sama berdoa, tundukkan kepalanya. Kak Yohanes pimpin di dalam doa. Tuhan terima kasih, kami sudah memuji, menyembah Tuhan. Kiranya Tuhan boleh disenangkan melalui pujian penyembahan kami pada pagi hari ini. Tuhan Yesus, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah Tuhan kepada setiap kami melalui kakak-kakak yang akan menyampaikan firman Tuhan pada pagi hari ini. Urapi kami semua, urapi kakak-kakak yang akan menyampaikan firman Tuhan. Sehingga firman-Mu yang kami dengar
pada pagi hari ini Tuhan boleh bertumbuh, tertanam, bertumbuh dan berbuah di dalam kehidupan kami, dan kami semua boleh diberikan kekuatan melalui firman Tuhan. Bapak terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami siapkan hati kami untuk dengar firman Tuhan. Haleluya. Yang mendengar, yang siap katakan amin. Ya, puji Tuhan. Oke, kita akan bagi kelas. Shalom adik-adik. Bisa lihat kakak semuanya? Bisa, Kak. Siapa yang udah siap untuk dengerin firman Tuhan? Nah, sekarang kita mau bagi kelas ya adik-adik, seperti biasa kita ibadah. Untuk kelas Batita dan Balita bisa masuk ke kelas Batita dan Balita. Untuk kelas 1 sampai 3 SD bisa masuk ke kelas 1 sampai 3 SD ya. Nah, untuk kelas 4 sampai 6 SD bisa masuk ke kelas 4 dan 6 SD. Kalian bisa open breakout room-nya kalian ya. Sebentar nih, kakak mau kasih tahu. Breakout room itu apa, Kak? Sebentar ya, kakak kasih tahu ya breakout room yang ada di bawah. Nah, di bawah handphone kalian ada tulisan breakout room seperti ini. Kakak Monik pakai laptop, tapi nggak ada. Adanya iya nggak ada. Iya nggak ada. Bawah seperti ini, coba lihat di laptopnya. Lihat sebelah kiri tengah. Ada kok di atasnya. Ada kan Di breakout room atas. seperti ini? Ada. Kalian pilih, lalu nanti kalian masuk ya. Ada di yang kelas Batita bisa join. Kelas 1 sampai 3 bisa join di kelas 1 sampai 3, dan kelas 4 sampai 6 bisa join di kelas 4 sampai 6. Kakak. Kita sudah buka roomnya ya. Oke, Kak. Ya, ada yang masih belum jelas? Ini kalau ada 3 bersaudara tapi beda semua, kan aku kelas 3 SD, terus ada TK, TKA terus ya? ada BT Pak. Gimana dong? TKB di mana, Kak? Langsung pilih salah satunya. Tadi yang Buce. kelas 3A dan TK, adik kamu bisa mengikuti kamu di kelas 3 atau kamu bisa mengikuti kamu di kelas TKA. Kamu bisa pilih ya. Kelas 1 di mana, Kak? Kakak belum tahu kelas 1 di mana, Kak? Kelas 1 di breakout room-nya kakak udah masukin kelas 1 sampai 3 SD. Tinggal Kelas 1. ya. Di mana ke TKB? TKB bisa masuk di kelas Batita dan Balita. Oke, makasih Kak. Oke. Kak, ini kelas 1, Kak. Kelas 1 ini. Kelas 1 di kelas 1 dan kelas 3 SD sudah ada di breakout room-nya, Kak. Ini langsung ini ya, klik. Klik breakout room, lalu join di kelas 1 sampai 3 SD. Ya ini, udah nih, klik Kak ya. Iya, tinggal pindah. Nanti yang belum bisa kakak bantuin masuk ya. Sudah paham? Ada yang masih mau tanya? Nah, ya di sini Pak. Oh, di sini kelas 1. Iya, kelas 1 di sini. Kelas 1, kelas 2 di kelas kecil, Kak, Pak. Bisa kembali ke ruang sebelumnya. Di sini kelas 3, kelas 4. Ya. Oh, jadinya gitu. Oke, Kak. Oke. Bener Kak, udah di sini kelas 1 kelas 3. Oke, thank you Kak Darmadi. Aku mau share screen dulu ya. Nah, kalau yang sudah lihat, kasih jempolnya, oke? Kakak jadi bisa tahu kalian sudah lihat gambarnya. Oke. Nah, firman hari ini dari 1 Samuel 30 ayat 26 sampai 31. Ya. Nah, kalian boleh catat dulu ya. 1 Samuel 30 ayat 26 sampai 31. Oke? Sebelum Kakak lanjutkan, Kakak mau tanya sama kalian.
Misalkan nih, ada papa pulang kerja bawa kue. Wah, seneng kan? Seneng banget nih, asik, papa bawa kue. Nah, terus kuenya tuh dibagi rata. Tuh, dibagi rata semuanya di rumah dapat. Mama dapat, kakak dapat, adik dapat, papa, wah semuanya dapat. Kalau semuanya dapat, senang atau enggak? Kalau senang kasih jempolnya, kalau enggak jempolnya dibalikin begini. Senang ya, wah iya semuanya senang karena semuanya itu dapat. Senang, happy ya karena semuanya dapat, dan waktu kalian dapat semua, suasana rumah kan jadi damai ya, nggak ada yang berebutan, nggak ada yang bertengkar. Wah enak ya. Nah tapi kalau ceritanya nih ada kue tapi Ini 1 sampai 3 SD. kakak bilang begini, semuanya buat kakak ya, aku yang paling banyak, kan aku anak besar. Aku yang paling banyak ya, kamu dikit aja, cobain dikit aja, nggak boleh banyak-banyak. Oh, kalau begitu gimana? Seneng apa? Enggak, kalau enggak begini, jempolnya dikebawahin. Enggak ya, wah pasti kalau kayak gitu, wah ada yang marah. Kok gitu sih, kok nggak adil sih? Aduh, kok aku dapatnya sedikit sih, kok kamu banyak sih? Ya kan? Dan itu tidak baik adik-adik ya, karena suasana rumah pasti tidak damai dan juga kita merasa tidak adil ya. Nah, adik-adik tahu nggak ada tokoh di Alkitab yang bersikap adil dan cinta damai? Mau tahu ceritanya? Nah, sekarang gini. Waktu Daud sampai di kota Ziklag. Nah, ada kota namanya Ziklag. Wah, terbakar habis ya tuh. Ada api, semuanya kebakar habis, nggak ada yang tersisa. Mereka bingung kenapa ya? Oh, ternyata adik-adik, kota Ziklag itu dibakar oleh bangsa Amalek. Dan bangsa Amalek menawan dan merampas Ziklag, semua yang ada di Ziklag. Jadi istrinya Daud, terus ada kan Daud punya pasukan-pasukannya tuh, istri dan anak-anaknya, anak-anak perempuan, anak-anak laki-laki, semuanya ditawan sama bangsa Amalek. Bangsa Amalek ini memang bangsa yang dari dulu itu lawannya bangsa Ibrani, adik-adik. Nah, semuanya ditawan, diambil sama bangsa Amalek. Coba kakak mau tanya sama adik-adik, kalau barang punya adik-adik itu diambil sama orang lain, gimana perasaannya? Sedih apa senang? Sedih. Sedih, iya. Pasti sedih. Itu kan kesayangan kita. Iya, semuanya sedih ya. Kakak juga sedih. Begitupun Daud dan pasukan-pasukannya. Daud menangis. Kalau di Alkitab itu dibilangnya seperti ini adik-adik. Daud menangis Daud dan rakyatnya menangis bersama-sama sampai suara nyaring. Mungkin Daud menangis sampai nangis kejer banget. Coba bayangin adik-adik. Tapi apa yang Daud lakukan? Daud bertanya kepada Tuhan. Tapi doa dong. Iya, Daud bertanya kepada Tuhan. Jadi Daud nggak kecewa sama Tuhan. Daud nggak bilang kayak, udah aku Tuhan gitu sih, gitu kan. Nggak kecewa. Tapi Daud malah bertanya sama Tuhan. Daud bertanya seperti ini, haruskah aku mengejar gerombolan itu? Akan dapatkah mereka kususul? Jadi waktu ada masalah, Daud itu tanya sama Tuhan, gimana ya Tuhan? Aku harus ngejar bangsa Amalek nggak? Bangsa Amalek bisa aku susul nggak? Dan tahu nggak adik-adik apa yang dijawab Tuhan? Dia berfirman, kejarlah sebab sesungguhnya engkau akan dapat menyusul mereka dan melepaskan para tawanan. Wah, dahsyat ya. Tuhan tuh bilang bahwa kejar bahwa Daud akan menyusul mereka dan akan melepaskan para tawanan.
Dan apa yang terjadi adik-adik? Lalu Daud melanjutkan pengejarannya itu beserta 600 orang. Berserta berapa? 600 orang. Banyak Banyak. Iya, jadi waktu 600 orang ini mereka mulai berjalan gitu kan mengejar bangsa Amalek. Lalu untuk menyeberang sungai yang namanya Sungai Besor itu, dari 600-nya ini 200 nggak bisa melanjutkan perjalanan, berhenti di sana. Berarti dari 600 kurang 200 sisanya berapa? 400. Jadi yang melanjutkan perjalanan cuma 400 pasukannya Daud gitu. Dan adik-adik tahu Daud itu juga tidak kecewa gitu. Ya udah karena dia percaya, yakin dan percaya, Tuhan kan udah ngomong dia akan menyusul bangsa Amalek. Jadi Daud tetap berjalan terus sampai dia menyusul bangsa Amalek itu. Coba bayangin adik-adik. Walaupun dari 600 kurang 200 banyak juga kan 200 ya. Tapi dari banyak 400 ini Daud tetap percaya akan janji Tuhan. Tapi adik-adik, waktu di tengah jalan gitu kan di padang ada orang yang kenapa ya ini ya? Terkapar. Dia terkapar adik-adik. Kayak mungkin sudah mau mati mungkin ya karena lemes banget gitu. Dan apa yang dilakukan Daud? Daud memberikan roti, dikasih makan, dikasih minum, terus bahkan kalau di Alkitab itu dibilang dikasih kue ara sama 2 buah kismis. Jadi itu dirawat gitu, dikasih makan. Nah, waktu orang ini udah agak seger gitu kan. Nah, Daud nanya, kamu siapa ya? Gitu. Kok kamu bisa ada di sini? Terus orang yang terkapar ini bilang, oh, aku itu orang Mesir. Aku itu budaknya Amalek. Jadi, waktu aku sakit 3 hari yang lalu, tuanku yang dari bangsa Amalek itu meninggalkan aku di tempat ini. Wah, bayangin adik-adik, ternyata waktu dia udah sakit, terus udah gitu ditinggalin di situ, berarti nggak makan, nggak minum, pantesan aja lemes ya. Tapi Tuhan membuat itu semua supaya apa? Supaya bertemu dengan Daud. Supaya bertemu dengan Daud. Dan Daud bilang, berarti kalau kamu budaknya bangsa Amalek, berarti kamu tahu dong bangsa Amalek yang mana? Kemana? Berarti kamu tahu bangsa Amalek ini mau pergi kemana? Terus orang itu bilang, iya aku tahu, tapi jangan bunuh aku ya, dan jangan kasih aku lagi ya ke bangsa Amalek itu ya. Dan dari arahan budak ini, akhirnya Daud bisa mengejar bangsa Amalek, menyerbu bangsa Amalek. Dan tahu adik-adik, dan Daud menang. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Ternyata yang Tuhan bilang sama Daud bisa menyerbu dan menang, itu terjadi loh adik-adik. Dan apa yang terjadi? Daud bisa membawa pulang jarahannya. Semua istri, anak-anak perempuan, anak laki-laki yang ditawan oleh bangsa Amalek dibebaskan. Coba bayangkan adik-adik, ternyata apa yang Tuhan firmankan itu terjadi loh. Daud membawa pulang jarahannya. Dan ini lihat, wah Daud bisa kembali lagi bersama istrinya. Wah senang ya. Dan waktu mereka jalan pulang, mereka gembira sekali kan. Dan ingat nggak adik-adik, tadi ada 200 orang pasukan Daud yang tidak ikut berperang. Masih ingat yang di sungai itu? Ya, terus tiba-tiba ada orang jahat nih, bilang begini, itu kan Daud, itu yang 200 itu kan nggak ikut berperang. Nggak usah kasih ya, pokoknya nggak usah dikasih.
kita kasih aja anak sama istrinya, tapi hasil jarahan kita jangan dikasih ya. Wah, bayangin adik-adik, ada orang yang menghasut, jangan ya. Lalu tapi Daud itu bilang apa? Wah, hebatnya Daud tuh bilang begini, janganlah kamu saudara-saudaraku berbuat demikian dengan apa yang diberikan Tuhan kepada kita. Sebab Ia telah melindungi kita dan menyerahkan dalam tangan kita gerombolan yang menyerang kita. Jadi Daud juga ingin berbagi kepada orang yang nggak ikut perang. Kenapa? Karena Daud tahu semua kemenangan yang ia dapat itu berasalnya dari Tuhan. Dan apa yang terjadi adik-adik waktu Daud berbagi dengan teman-temannya itu yang nggak ikut perang dan juga sama tua-tua ya, orang yang lebih tua gitu, dan semua bangsa Ibrani yang ada, suasana menjadi damai, tidak ada perseteruan gitu. Dan kakak yakin dan percaya adik-adik juga mau ikut teladannya seperti Daud ya, menjadi anak-anak yang cinta damai, anak-anak yang bersikap adil juga gitu. Yang mau katakan amin. Amin. Puji Tuhan, dahsyat. Yuk, yang mau angkat tangannya, kakak mau berdoa buat kalian. Oke, lipat tangannya, kita berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Kami yakin dan percaya kami akan menjadi anak-anak yang adil dan cinta damai Tuhan, untuk mempersiapkan jalan bagi-Mu Tuhan. Dan biarlah kami menjadi anak-anak yang layak Tuhan di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Amin. Nah sekarang siapa yang mau baca ayat hafalan? Iya, aku. Silakan. Jona kak. Lindungi hatilah yang baik, carilah jauhilah yang jahat dan lakukan yang salah, carilah yang baik, carilah perdamaian dan berusahalah mendapatkannya. Oke. Nah, sekarang semuanya di-mute dulu, dengerin kakak ya, baca ya. Kakak. Nah, Mazmur 34 ayat 15. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Carilah perdamaian dan berusahalah mendapatkannya. Oke? Coba yuk kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Mazmur 34 Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Carilah perdamaian yang berusaha mendapatkannya. Oke. Wah, hebat adik-adik. Wah, kakak seneng banget nih bisa sama-sama adik-adik sekarang. Nah, habis ini jangan langsung keluar dulu. Kita mau balik lagi ke main room yang tadi ya. Oke? Ya. Ya, jadi kita balik lagi ke main room yang tadi, tempat kita memuji menyembah Tuhan. Caranya gimana, Kak? Adik-adik, nanti ada breakout room lagi, nanti dikasih. Ya, pas kita sudah ada kelihatan yang seperti tadi, breakout room, kalian bisa lihat. Aku stop share dulu ya. Ada, Kak. Ada. Sepertinya yang lain-lain belum keluar deh, belum selesai deh. Oh iya ya. Wah, ada Jambul. Halo Jambul. Halo. Halo Jambul. Halo Coba. Wow. Siapa yang bisa ayat hafalan yang tadi ya, Jambul ya? Yuk kita coba yuk. Ya, Jambul coba. bisa nggak tadi ayat hafalan yang tadi? Aku belum terlalu apal. Oh, aku share lagi deh. Ya, aku share lagi ya, Jambul ya. Jambul baca ya. Jambul, Tata mana? Tata di kelas lain. Nah, Jambul udah kelihatan belum Jambul? Sudah.
Oke, Jambul coba baca ayat hafalannya ya. Teman-teman ikut baca juga ya di tempat masing-masing ya. Yuk, 1, 2, 3. Mazmur 34 ayat 15. Ayat 15. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Carilah perdamaian dan berusahalah mendapatkannya. Dan berusahalah mendapatnya. Iya, udah Kak. Sudah ya. Wah, pinter banget Jambul. Nanti Jambul udah dihafalin ya ayatnya ya. Iya Kak Putri. Wah, teman-teman kita di mana ya Jambul ya? Wah, ini ada Kak Kesya. Coba Kak Kesya. Kak Kesya tahu gerakannya yang ini? Ayat hafalannya? Coba. Ayo kita ikutin gerakan kakak ya. Ikutin gerakan Kak Kesya ya. Kita mau ikutin gerakan ya, Mazmur 34 ayat 15. Jauhilah yang jahat lakukanlah dan yang baik carilah perdamaian dan berusaha mendapatkannya. Amin. Nah, aku stop share ya. Nah, sepertinya Jambul kita balik ke ini ya, ke main room-nya ya. Iya. Sudah, kita masuk ke main room-nya ya. Iya. Lagi ya. Gimana caranya, Kak? Caranya seperti tadi. Caranya Aku bisa, Kak. bisa Pencet background ke breakout room. Ya, breakout room, terus move to. Kan ada tulisan move to. Terus di situ ada main session. Nah, Kak, main session, oke? Ada di tempat saya nggak Ada. ada, Kak. Yang Tempat saya nggak ada, Kak. Kakak ini ya. yang pakai laptop ada di sebelah kanan itu. Live room. Ya, live room. Kemudian live breakout room. Ini Kalau pakai udah diklik gimana? Ya, kita tunggu ya. Nanti masuk lagi ke main room. Kak, Ya. kalau yang pakai handphone gimana? Mama ini kembaran. Di sebelahnya tulisan yang kayak kotak 4. Gimana? Ya. Yang kotak 4. Ini tulisannya Kakak. Kesia. Tadi udah selesai kan? Return to main session. Nah, main session. Nah, yang main session ya. Kak, Kak, Ya. ini pencetnya mana? Break room-nya, Kak? Iya, saya coba pindahin ya sebentar. Belum paham. Iya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, Pak. Kita sama-sama belajar. Ya. Gimana cara keluarnya? Nah, itu sudah Kakak klik, sudah? Klik apa, Kak? Saya belum tahu Oh, ini. belum tahu ya, bentar. Ini saya pakai laptop, soalnya nggak tahu ini. Oke, di bawah itu ada breakout room, Pak. Ya, udah. Klik. Udah. Klik. Terus klik main session. Nggak ada di baca situ. main session. Ada Atau- bacanya. Oke, leave breakout room, Kak. Pak, di situ Iya, ada tulisan. Ya, leave break ya. room. Ya, itu Terus? dia. Klik aja ya. Klik. Ya, klik aja ke situ.
suka sekolah online, angkat jempolnya. Yang lebih suka sekolah langsung ke sekolah, angkat telunjuknya. 1, 2, 3. Ada yang lebih suka sekolah online, ada yang lebih suka masuk sekolah biasa ya. Online. Kakak mau nanya, kenapa Monik lebih suka masuk sekolah biasa? Karena kalau jam pulang, kalau mama papa belum jemput, Monik bisa main sama teman. Oh iya, bisa main sama teman. Tadi siapa yang coba angkat lagi jempolnya? Yang sekolah yang lebih suka online, angkat jempolnya. Yang lebih sekolah langsung ke sekolah, angkat telunjuknya. Suka sekolah online? Siapa itu yang bicara? Siapa yang tadi? Siapa yang lebih suka online? Joyce. Joyce kenapa lebih suka online? Karena bisa ngomong sama teman-teman. Oh, karena kalau di online bisa ngomong sama teman-teman ya, sama miss-nya juga. Gitu. Siapa lagi? Judith. Kalau langsung nggak bisa ngomong sama teman-teman. Judith. Shalom Kak Steven. Kak, Shalom. kita belum pindah ruangan ya Kak? Kita masih di kelas besar ya Kak? Kita udah di main room, Kak. Udah di main room, Kak Kusmini. Udah di main room semua. Oh iya iya. Iya. Ya, pertanyaannya ya Kak Steven. Kenapa, Kak? Ya, pertanyaannya sudah selesai dulu ya. Oh iya. Oke, silakan Kak Kathleen. Kak Yohanes ya? Mana Kak Yohanes? Ya, masuk pengumuman. Oke, ya. Ya, pengumuman untuk minggu ini, maksud Kak Yohanes untuk minggu depan ya, nanti adik-adik bisa cek di IG BKR GBI Modern Land ya. Ada pengumumannya nanti di situ. Terus selanjutnya adik-adik, mama papa kita akan memberikan persembahan. Ya nanti persembahannya itu akan di-share screen sama Kak Kathleen ya. Tetapi sebelum kita memberi persembahan, Kak Yohanes ajak adik-adik, mama papa untuk kita berdoa dulu ya. Kita tundukkan kepala, kita sama-sama berdoa. Tuhan, terima kasih untuk waktu yang Tuhan berikan sampai saat ini buat kami beribadah. Terima kasih karena kami sudah mendengarkan Kak Yohanes kok nggak ada suaranya? Kak, tuh Kak Yohanes ada suaranya tuh. adik-adik ya. Oke, kita belum ya, kita sama-sama berdoa adik-adik untuk persembahan kita pagi hari ini. Sudah dengar suara Kak Yohanes? Sudah. Sudah. Kita sama-sama berdoa ya Tuhan. Terima kasih buat firman yang Tuhan sampaikan melalui kakak-kakak yang kami sudah dengar pada pagi hari ini. Dan saatnya kami akan memberikan persembahan buat Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan disenangkan. Tuhan berkati, kuduskan setiap persembahan kami. Terima kasih Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan siap memberikan persembahan. Yang siap memberi persembahan katakan amin. Oke, silakan Kak Kathleen. Amin. Ada lambang foto gambarnya gitu Kak. Sekarang teman-teman bisa memberikan persembahan atau persepuluhan. Dan
dengan cara transfer melalui rekening berikut ini. Atau dengan cara scan kris melalui ponselmu. Scan kris bisa pakai aplikasi BCA Mobile, Mandiri Mobile, BNI Mobile, Permata Mobile, Dana, Link Aja, OVO, GoPay, dan lain-lain. Dan jangan lupa memberikan keterangan ibadah anak. Oke. Kita beri pesanan. Masih ada yang mau scan QR-nya enggak? QRIS-nya enggak? Masih Kak, tadi kecepatan. Oh ya udah, munculin lagi ya. Kak Jovanka, tolong munculin lagi Kak. Satu menit ya. Kak, tapi itu soalnya nggak bisa. Soalnya biasanya itu nggak punya HP satu lagi, Kak. Iya, Papa. Nanti ditransfer ya, minta Mama ya. Ya. Saya nggak bisa scan. Aku nggak ada scan, Chris. Aku aja nggak ada HP. Kak, saya nggak bisa scan krisnya. Kenapa, sayang? Saya nggak tahu caranya, nggak bisa. Oh, ya, nanti kamu harus bukanya. Kalau Mama punya OVO atau GoPay atau Shopee, bisa tuh gambar yang ada scan-nya. Baru nanti scan-nya diarahkan ke QRIS-nya ini. Oke, Kak. Ya. Udah ya, tutup ya. Oke, Kak. Oke. Selanjutnya kita akan sama-sama doa syafaat ya adik-adik, kakak-kakak. Nanti Kak Vivin akan pimpin kita di dalam doa syafaat. Yuk, semuanya yuk, kita siapin hati kita mau doa syafaat. Kita akan berdoa buat setiap pemimpin rohani kita juga mau berdoa buat bangsa dan negara Indonesia. Sekarang semua angkat tangannya, kita doa sama-sama yuk. Kita berbahasa roh dulu. Horalama syandarala paralapa. Kinaralama syandarala kata karalapa sikinaralama yarala paralapasi. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat pagi hari ini Tuhan. Kami boleh berkumpul bersama-sama lewat Zoom Tuhan untuk melakukan ibadah online Tuhan. Kami bersyukur buat setiap kasih Tuhan atas setiap kami. Saat ini kami bersatu hati Tuhan, kami mau berdoa buat setiap pemimpin-pemimpin rohani kami Tuhan. Kami mau berdoa buat Opa Niko, Oma Hermin beserta keluarga Tuhan. Kami mau berdoa buat Daddy Peter, Bunda Christine beserta keluarga Tuhan. Kami mau berdoa buat Kak Ratmi beserta keluarga Tuhan. Kami bersyukur punya pemimpin-pemimpin rohani yang cinta Tuhan. Kami bersyukur Tuhan buat setiap pemimpin-pemimpin rohani yang Tuhan taruh di atas kami. Saat ini Tuhan kami sepakat sehati. Kami meminta Tuhan berikan umur panjang. Tuhan berikan kesehatan. Tuhan berikan kekuatan. Pengurapan yang lebih lagi atas setiap pemimpin rohani kami Tuhan. Oh, nyatakan pewahyuan-pewahyuan yang baru hari-hari ini Tuhan. Oh, lindungi setiap pemimpin rohani kami beserta keluarga Tuhan dengan kasih Tuhan. Mereka semua ada di dalam tudung kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percayakan pemimpin-pemimpin rohani kami hanya di dalam tangan perlindungan penyertaan Tuhan yang sempurna. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Oh, berkati setiap pelayanan yang dilakukan. Banyak mujizat-mujizat yang terjadi dalam setiap pelayanan yang dilakukan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Saat ini Tuhan, kami juga sepakat sehati. Kami mau bawa bangsa dan negara kami Indonesia di hadapan-Mu. Kami minta belas kasihan-Mu turun atas Indonesia Tuhan. Sembuh
sembuhkan Indonesia dari COVID-19 Tuhan. Mari Tuhan, kiranya Kau kirimkan jubah-jubah kesembuhan untuk bangsa Indonesia Tuhan. Yang saat ini sedang sakit, Tuhan sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Yang sehat Tuhan jagai, tidak tertular lagi Tuhan. Kami percaya Tuhan kuasa-Mu lebih besar atas COVID-19. Kami mau berkata, hai COVID-19, diam dan nyala dalam nama Tuhan Yesus. Oh Tuhan, berkati setiap para dokter nakes yang ada Tuhan. Jagai mereka dengan kasih-Mu, berikan hikmat buat setiap dokter, perawat yang merawat Tuhan. Kami percaya Tuhan, mujizat Tuhan terjadi atas Indonesia. Indonesia sudah sembuh dari COVID-19. Kami juga percaya Tuhan, Indonesia sudah Tuhan luputkan dari resesi ekonomi global. Semua sektor-sektor bangkit dalam nama Tuhan Yesus. Pulih dalam nama Tuhan Yesus. Ekonomi Indonesia pulih dalam nama Tuhan Yesus. Oh Tuhan, berikan hikmat roh takut akan Tuhan pada setiap pemimpin bangsa kami. Dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, beserta jajaran Menteri Kabinet yang ada Tuhan. Dari atas sampai yang bawah Tuhan, biarlah mereka hidup hanya takut dan mengandalkan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan bangsa dan negara kami Indonesia hanya di dalam tangan Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Berkat-Mu Tuhan, sungguh luar biasa kami rasakan. Engkau juga memberkati setiap adik-adik yang sudah bergabung dalam ibadah Zoom pagi hari ini. Juga memberkati setiap kakak-kakak yang ambil bagian pagi hari ini Tuhan. Kiranya perlindungan Tuhan sempurna atas setiap kami. Berkati sekolah adik-adik Tuhan. Biarlah di masa-masa sekolah online mereka tetap menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Anak-anak yang cinta akan Tuhan. Yang memiliki DNA, doa, pujian, penyembahan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kalau sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain Tuhan. Kami siap untuk menerima berkat Tuhan. Kami akan naikkan doa seperti Yabes berdoa. Mari semua anak-anak yang baik, yang dikasihi Tuhan Yesus, semua kita angkat kedua tangan kita. Terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di surga, di dalam kasih karunia anak yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan yang manis bersama dengan Roh Kudus, mulai saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus kembali menjemput kita di awan kemuliaan, bahkan sampai selama-lamanya. Semua yang diberkati Tuhan katakan bersama-sama, amin. Haleluya. Tuhan Yesus berlimpah-limpah. Terima kasih Kak Johannes. Sama-sama Kak Ratni. Terima kasih semuanya, guru-guru, kakak-kakak, semuanya, anak-anak. Haleluya. Haleluya. Semuanya. Bless.
Sehat ya. Sampai ketemu lagi ya. Tuhan berkati. Kakak-kakaknya jangan keluar dulu ya.